Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin tentang array dan searching. Tapi sebelum kita lanjut ke materi atau topik hari ini, ada sedikit hal yang ingin saya akan jelaskan terkait dengan materi kemarin. Jadi langsung saja kita buka file Raptor yang saya bikin kemarin atau yang saya buat kemarin. Nah, di sini kemarin sudah saya jelaskan mengenai bagaimana deklarasi dan inisiasi array, variable array, dan juga ada searching. Searching yang kita pakai ini saat ini yang di layar teman-teman lihat adalah searching mengenai atau dengan variasi di mana ketika keyword atau data yang kita cari itu harus atau men-scan hingga file atau data yang paling terakhir atau paling sampai akhir sampai selesai. Nah, kalau variasi yang kedua itu kalau misalnya kita scan atau kita cari data yang kita ingin kita cari, dia tidak perlu sampai akhir-akhir banget. Dan ketika dia ketemu, dia langsung keluar dari looping ini atau dia langsung selesai menampilkan outputnya. Nah, metode searching yang kita kenal atau kita pakai ini dengan tadi dua variasi itu dikenal dengan sequential searching. Atau artinya sebenarnya ada artinya nih, apa sih arti sequential searching? Jadi searchingnya itu dia berurutan, tidak random. Jadi ketika ada data, dia akan berurutan dari atas sampai selesai, sampai paling bawah. Dan juga searchingnya dia menggunakan keyword. Jadi ada variabel yang kita tadi deklarasi sebagai kata kunci, mana yang mau kita cari atau kita samakan dengan list atau data yang ada di database kita. Baik, oke, langsung saja kita akan melompat ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang array 2 dimensi dan searching dengan variasi yang kedua. Nah, jadi saat ini sudah saya bikin sebuah contoh di Microsoft Excel. Ada tabel yang menunjukkan tentang keterlambatan peminjaman buku di perpustakaan lah, kita anggap seperti itu. Kemarin sudah saya sampaikan, sebuah array itu adalah interpretasi dari tabel, yaitu ada baris dan kolom. Nah, kalau kita bilang array satu dimensi, berarti dia hanya bicara soal kolom ini saja. Kolom F, kemudian kolom G, kolom H, dan seterusnya. Tapi kalau kita berkata atau kita mengatakan bahwa array itu 2 dimensi, 3 dimensi, atau multidimensi, berarti dia tidak hanya satu kolom ini ya. Dia bisa, kalau misalnya contoh 2 dimensi, dia bisa jadi ada baris, ada kolom, atau kita sebut di koordinat, di simbol koordinat itu ada X, Y. Kalau bisa 3 dimensi ada mungkin Z, sampai dia berputar atau mengelilingi seperti kubus atau bola. Nah, jadi kan ada array multidimensi dan sebagainya macamnya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas hanya sampai array 2 dimensi. Baik, kembali lagi ke sini. Jadi ini ada sebuah contoh tabel, yaitu ini tabel saya bikin. Ada di bagian kolom bisa teman-teman lihat ada nomor, nama, terlambat, dan denda. Kemudian di bagian baris ada masing-masing nilai dari kolom tersebut. Ada nama, ya ada tertera nama masing-masing, terlambatnya berapa hari dan dendanya berapa hari. Nah, denda ini udah saya kasih catatan bahwa satu harinya 5.000. Nah, sekarang bagaimana kita akan menyatakan sebuah array ini atau sebuah variabel-variabel di dalam baris dan kolom ini dengan cara array 2 dimensi. Nah, oke, kita langsung kembali ke Raptor, kita bikin file new. Baik. Jadi sebenarnya sederhana saja. Cara membuat, kita save dulu ya. Stop, latihan 1 array. Tulis latihan 2 array. Baik, kembali ke tadi tabelnya. Jadi sebenarnya membuat array 2 dimensi itu tidak jauh berbeda dengan 1 dimensi. Nah, array 2 dimensi kata kuncinya adalah ada yang menjadi tetap dan ada yang menjadi counter. Jadi sebagai contoh, yang tetap di sini kita umpamakan adalah kolomnya. Ya, kolom ini akan menjadi tetap kolom. Terlambat ini tetap terlambat, kolom terlambat, denda misalnya mungkin ada kolom apalagi, bukunya tipe apa dan sebagainya macamnya. Sedangkan kolom baris ini akan bertambah. Atau dalam arti dia akan menunjukkan berapa banyak isi dari setiap kolomnya. Yang mana bisa kita bilang kolom baris ini berarti berubah-ubah, tidak statis. Dan dia kita bisa umpamakan sebagai counter. Nah, jadi nanti kolom data pertama, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya. Atau data pertama, data kedua, dan seterusnya. Nah, maka cara mendeklarasikan sebuah array 2 dimensi
yang seperti pernah saya bilang bahwa array itu adalah sebuah rumah, atau dalam perumahan adalah rumah yang punya alamat. Misalnya blok G berapa, blok A 1, A2. Sama di Excel juga, selnya sel berapa, sel E4, E4 berapa. Nah, seperti itu. Kalau kita coba lagi ke Excel, contoh kayak di sini, nomor ini berarti selnya sel berapa, F7. Ini berarti berapa, G7, dan seterusnya. Maka kalau misalnya saya coba buat array 2 dimensi, kita coba bikin dengan kata nama, di kolom nama, berarti kita bisa bilang array 2 dimensi adalah baris i, alamat nama di mana tadi, kolom. Nah. Oh ya, kita belum kasih nilainya ya, kita sebut nilai 0. Nah, apa sih artinya i, 2 ini? Nah, kita lihat kembali lagi ke Excel kita atau ke tabel kita. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah tabel seperti ini, berarti kita anggap ininya tidak ada semua, apa yang tidak tertera atau tidak ditampilkan dalam tabel tidak perlu kita hitung atau tidak perlu kita perhitungkan. Nah, kita start dari sini, nomor. Nah, nomor ini kan sebagai counter. Nah, kita tidak perlu juga ngasih tahu nomor ini nanti kita deklarasikan khusus kolom nomor. Kita bisa aja pakai counter aja. Nah, tapi untuk nama baru kita persiapkan. Nah, di kolom nama ini kita bisa ngasih tahu bahwa kolom nama ini sebenarnya alamat yang keberapa, urutan keberapa di baris kolom ini. Nah, kalau misalnya saya mau start dari nama, kita misalnya hiraukan counter apa, kita hiraukan kolom nomor, maka bisa saya start bahwa nama ini i, 1. Nah, kita tulis di sini, misalnya saya insert sini, saya kasih cell down. Oke, ini kita cut dulu, kita taruh di atas ini. Nah, berarti alamat kolom A ini adalah i, 1. Kenapa kok i, 1? Nah, seperti saya bilang tadi, bahwa sebuah kolom atau pembacaan sel itu adalah baris, kolom. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah sebuah counter. Jadi dia berubah-ubah. Baris ini pasti berubah-ubah. Sedangkan nanti kolom ini bisa kita bikin tetap atau bisa kita jadikan dia permanen di situ. Maka ini alamatnya i, 1. Otomatis untuk kolom terlambat kita bisa katakan apa alamatnya nanti, i, 2. Kemudian denda ini adalah i, 3. Misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang nih pertanyaan, apa bisa kalau kita balik ini menjadi 1, i? Bisa saja jika kolom 1 ini atau jika baris mempunyai makna. Kalau misalnya kita sebut ini baris ini misalnya isi adalah nama, maka isi dari baris ini ke kanan semua adalah nama. Nah, jadi bisa kita sebut ini adalah 1, i. Berarti kolomnya sebagai counter. Jadi jangan bingung ya, kenapa kok harus i di sini, kenapa gak di belakang, atau kenapa kok gak i-nya itu kita bikin di kolomnya, sedangkan 1 kita bikin permanen di barisnya. Ya tergantung penggunaannya, tapi pada umumnya dan pada normalnya biasanya di baris itu sebagai counter. Tapi pembacaan alamat dalam sebuah Microsoft Excel ataupun di array itu sama, baris, kolom. Seperti itu ya. Kita kembali ke tadi, nah. Jadi kita sudah punya alamat masing-masing nih. Masing-masing kolom. Jadi namanya alamatnya i, 1, terlambat i, 2, denda i, 3. Nah, untuk nomor ini kita bisa sebut saja cukup i. Nah, karena dia counter saja udah cukup. Oke, berarti kita perlu membuat atau mendeklarasikan dia di dalam sebuah raptornya. Nah, karena ini kan cuma dari contoh sebagai array satu alamat ya. Tapi kita kan perlu membuat banyak, ini ada 5 data. Oke, mari kita bikin. Kita bikin dulu sesuai dengan yang ada di Microsoft Excel. Sebelum kita ke sini, tadi saya sudah sedikit bikin bahan materinya ada, atau inputnya sudah ada di sini. Sudah saya bikin di Notepad. Jadi tinggal nanti kita panggil ya. Baik, langsung kita start pakai call window. Sebelum itu kita kasih deklarasi dulu. Kita langsung percepat saja nanti biar teman-teman bisa langsung melihat hasilnya.
Oke, udah keluar dia ya, sudah masuk. Karena 2 dimensi, dia ngasih tahu bahwa di kolom 1 rows itu baris, kolom itu kolom. Jadi di baris 1 ada Rafli, baris 2 ada Torik, baris 3 ada Randy, baris selanjutnya. Oke, kita deklarasikan variabel baru bahwa batas data dengan i-1. Kita kembalikan di sini. Nah, kita tutup ini bisa ya, tutup ini, kemudian kita bikin lagi loopnya, kita bilang user dari batas data. Oke, atau mungkin end of input juga sama aja, tidak masalah karena dia akan baca semua ya. Ya, ini juga bisa add on input sama saja. Terus kita kasih ini tadi manggil, ini adalah terlambat. Berarti kita kasih variabel apa tadi? Terlambat itu adalah i,2. Terus kita bikin jadi sambil menunggu, nanti ini kita akan skip saja ke depan biar lebih cepat teman-teman untuk lihatnya. Ya, ini sekarang kita akan bikin header ya teman-teman, bikin header sesuai dengan di Excel tadi. Kemudian ada nama. Kalau yang bertanya-tanya tuh karakter itu apa? Tuh karakter itu seperti kita menambahkan sebuah tab di Microsoft Word, jadi biar sedikit dia lebih rapi. Kemudian ada terlambat. Baik teman-teman, kita udah selesai. Jadi ini hasilnya. Coba saya clear, saya play lagi. Iya, kelihatan. Nah, ini hasilnya. Jadi ini sudah jadi array 2 dimensi kita dengan tadi ya ini seperti ini. Nah, cara tadi yang saya bikin, saya per kolom saya bikin dia
nama variabelnya masing-masing, nama, terlambat, denda. Sebenarnya bisa kita bikin dia variabelnya dengan nama yang sama. Cuma karena ini variabel memang berbeda, ingat array itu tidak bisa diisi dengan tipe data yang berbeda. Jika dia memang tipenya datanya adalah string atau teks, maka semuanya harus isinya string atau teks. Jika misalnya nanti dia isinya angka atau numerik, maka dia harus isinya angka. Misalnya kita bikin terlambat ini dengan denda itu adalah sebuah variabel angka, kita bisa menghemat sebuah deklarasi variabel atau sebuah memori dalam array. Contoh kita bikin tadi kan terlambat ya, nama variabel kita ya terlambat i,2, kita bikin jadi angka, misalnya angka i,2. Lalu kita bikin yang di sini juga denda itu sama dengan i,3. Kita bikin denda ini sebagai angka i,3. Apa yang berbeda? Nah, perhatikan ini, apa yang berbeda? Ketika kita bilang sini denda, dia punya sendiri. Kita bilang terlambat, dia punya sendiri juga. Tapi ketika nanti kita jadikan angka, kita lihat bareng-bareng. Kita play. Nah, terlambat not found. Oh ya, ini kita masih variabelnya terlambat ya. Ya, terlambat masih variabelnya. Kita ganti menjadi angka i,2 dan angka i,3. Oh, masih ada terlambat lagi. Oh, ini nggak ada. Sorry. Nah, ini kita nggak punya terlambat, ini kita punya angka. Nah, tadi apa bedanya tadi? Nah, di sini angka saja dia sudah mengisi. Nah, dia langsung mengisi bareng kan di kolom kedua dan di kolom ketiga. Ini dari barisnya kan baris 1 punya kolom kedua dan kolom ketiga. Kolom kedua dan kolom ketiga. Nah, hal seperti ini teman-teman, ini kalau di dalam pemrograman, ya di dalam pemrograman Java, Python ataupun apapun itu, dia akan menghemat memori dalam menjalankan aplikasinya. Dia akan lebih cepat ketimbang kita harus deklarasi dia variabel masing-masing. Dia akan memakan satu memori di situ. Nah, itu mungkin sederhananya untuk menangkap konsepnya seperti itu ya. Baik, sudah selesai array 2 dimensi. Semoga teman-teman paham untuk array 2 dimensi ini. Jika ada teman-teman yang kurang dipahami, bisa nanti leave di komen atau bisa nanti langsung saja tanya di komen di kolom chat. Sekarang kita akan coba mencari data atau mencari dari hasil data kita yang kita buat di sini. Kita cari nih berdasarkan searching tadi, sequential searching, susah sekali bicaranya. Dengan tipe ketika datanya itu ketemu dia langsung keluar, nggak perlu harus sampai nomor kelima atau paling bawah ini kan ya. Paling bawah ini adalah nomor 5 dengan nama Bima, terlambat 6 hari dan seterusnya. Oke, langsung saja kita bikin pencariannya. Nah, seperti biasa kita bikin pencarian harus dengan looping, karena kalau nggak ada looping ya mana bisa kita cari berulang. I1. Kita udah punya variabel batas data teman-teman, yaitu tadi 5 di atas sudah kita deklarasikan. Kita punya selection untuk mencari. Nah, kita punya input untuk ditanya ke usernya. Misalnya kita mau mencari berdasarkan nama. Siapa yang ingin atas nama siapa lah gitulah. Jadi ini akan mengasih pertanyaan kepada user atau yang mencoba aplikasi ini. Inputkan nama yang ingin Anda cari. Nah, kita punya variabel baru yaitu adalah nama yang dicari. Kalau misalnya saya nggak mau cari nama, ya bebas. Kita mungkin bisa kasih option, kita bisa kasih dia selection. Misalnya pilih 1 untuk mencari nama, pilih 2 untuk mencari tanggal. Jadi siapa sih yang terlambat di tanggal sekian? Kalau misalnya di kolom tersebut ada tanggalnya. Pilih 3, misalnya pilih pilihan 3 untuk mencari siapa yang terlambatnya paling banyak juga bisa. Oke, ini kita sebagai contoh mencari nama dulu. Nah, kita coba nama yang dicari, otomatis dia kan harus matching dengan variabel yang mana nih? Nah, variabel nama. Jangan lupa bahwa
alamatnya udah kita bikin menjadi 2 dimensi. Nah, kalau misalnya dia ketemu, saya pengen ngasih tahu nih, ketemu itu sama dengan true. Otomatis di atas mau saya kasih tahu di sini ketemunya false. Jadi untuk nilai awal, nilai randomnya bahwa ketemu itu false. Karena kalau kita gak ada nilai awal, dia akan bingung, dia akan ngasih tahu kemana dia ini. Nah, ketika nanti nama sama dengan dicari, dia akan langsung ketemu false. Baik teman-teman, ini saya coba ulangi sekali lagi. Kenapa kok harus kita deklarasikan ketemu false, ketemu sama dengan false di awal? Ya, karena di dalam filter atau pengecekan kondisi kita di looping untuk tipe searching yang kedua, bahwa jika ketemu sama dengan true or i lebih besar dari batas data, maka dia akan dikeluarkan dari looping. Permasalahannya, variabel ketemu kita belum ada di awal, yang artinya dia kalau misalnya data atau nama yang dicari itu tidak ada dalam nama i,1, maka dia akan terus lari ke kanan atau lari ke bagian no ini sampai nanti batas data tidak ada pun, tapi ketemunya tidak ada yang diketemui atau variabel ketemunya tidak ada di sebelah sini, maka dia akan error. Nah, sekarang kita coba saja. Kita play dengan full speed. Kita coba mencari nama Sukijan, karena nama Sukijan kalau nggak salah tidak ada di database-nya. Nah, ada Rafli, Torik, Randy, Yudis, Bima. Kita coba cari, kita oke. Nah, error kan? Jadi memang harus kita deklarasikan di awal, karena variabel ini menjadi filter atau menjadi pengecekan di dalam looping ini. Jadi dia menjadi syarat atau variabel ini menjadi kunci untuk kita atau untuk program kita keluar dari looping ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi tentang array 2 dimensi serta searching, sequential searching tipe 2 yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman dapat mudah memahami. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mulai membahas tentang sorting data. Until next time, keep coding.